السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa hadir di majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di kajian-kajian kita yang sebelumnya kita menjelaskan tentang keutamaan khusyuk di dalam salat. Dan kita menjelaskan bahwa salat tanpa khusyuk tidak ada nilainya di sisi Allah. Walaupun salatnya itu sah, namun tentunya dia kosong dari pahala karena tidak ada khusyuknya. Semakin kita khusyuk, maka semakin pahala kita lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini inti kajian-kajian ta siwah lewat ini. Sekarang kita akan membaca kitab Ashru Mujibatin lil Jannah. 10 cara masuk surga. Selapukta pada mele tama surga. Dengan Yahudi, dengan Nasara, Hindu, Buddha, apapun agamana, pasti na mele tama surga. Karena surga ini adalah tempat segala kenikmatan-kenikmatan. Di narak manusia mele tama neraka. Ya, apapun agamana, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, apapun alirannya, apapun pemahamannya, pasti dia tidak mau masuk neraka. Karena neraka ini adalah tempat kesengsaraan-kesengsaraan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah.
Kitab yang kita akan baca ini dikarang oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Sebelumnya kita akan membaca muqaddimah kitab ini. Adik tahu apa isinya, apa intinya kitab ini. Beliau mengatakan, فإن العبد الموفق يجتهد في إصلاح نفسه وتزكيتها ونجاتها في الدنيا والآخرة من الشرور والمهالك. Orang yang diberikan taufik dengan si mau hidayah, mau taufik lekan Allah, dia adalah orang yajtahidu fi islahi nafsih. Dengan si mau hidayah ini adalah dengan si berusaha ngumbe carana adekna jiwana ini adalah jiwa yang bagus, jiwa yang bersih. Si aran jiwa bersih ini adalah jiwa yang bersih dari kotoran syirik, bersih dari kotoran bid'ah, bersih dari dosa-dosa. Jelas ini? Jadi jiwa bersih ini tidak kayak bersih lekan kotoran daki dan yang lain-lainnya. Tapi maksudnya jiwa yang bersih ini pertama bersih lekan kotoran kesyirikan, bersih dari dosa bid'ah-bid'ah. Yang ketiga bersih dari maksiat-maksiat. Karena ini selapuknya adalah kotoran. Ya. Timakna bagus kelambinta. Timakna bersih kerengta. Lagu mau nagawe kesyirikan-kesyirikan, maka itu adalah manusia yang kotor. Ngumbe-ngumbe bagus kelambina, ngumbe-ngumbe bersih kerengna, mau nagawe bid'ah-bid'ah, ini adalah manusia yang kotor. Ya, walaupun bersih kelambina, bersih kerengna, lagu ia gawe maksiat kanyan, berarti dia kotor. Tima anak kotor kelambinta, kotor kerengta, lagu bersih kita lakukan tauhid, bersih dari bid'ah, bersih dari maksiat-maksiat, maka itu adalah orang yang bersih. Faham? Jelas insyaallah. Kemudian wa najatiha fid dunya wal akhirah min asy-syururi wal mahalik. Orang yang mendapatkan hidayah, orang yang mendapatkan taufik selalu berusaha agar selamat di dunia dan di akhirat. Ya, selaku ta pada mele selamat di dunia dan di akhirat. Ya, lagu ngumbe carana adek tebau selamat di dunia dan di akhirat. Dengan Yahudi, dengan kafir, Hindu, Buddha selapuna pada mele selamat. Ya, namun caranya salah. Nah, keselamatan itu ada di tangan Allah. Karena keselamatan itu ada di tangan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala badakna ita ngumbe carana adek tebau selamat. Allah simia surga ini, Allah badakna ita ngumbe carana adek tebau tama surga. Allah subhanahu wa ta'ala ya simia neraka ini, Allah subhanahu wa ta'ala badakna ita ngumbe carana adek tebau selamat lekan neraka ini. Jelas ini. Kemudian fahadha matlabun azim. Ini adalah usaha yang besar. Ya. Dengan si milik tama surga harus kerja keras, harus berjuang. Ya, marangkun sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, mun temele selamat lekan neraka harus berjuang, harus kerja keras. Mun temele tama surga, lagu santai-santai itu, ya tidak mungkin kita akan masuk surga.
Mele ta selamat lekan neraka. Lagu santai-santai ta. Tidak berusaha, tidak belajar, tidak menuntut ilmu. Ini kita selamat lekan neraka ini tidak mungkin. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajibtu lil jannati nama talibuha. Wa ajibtu lin nari nama haribuha." Nabi mengatakan, aku heran kepada surga. Orang yang disuruh cari surga, dia tidur. Disuruh ia peta surga, berusaha cari surga, lagu tinduk ia. Kira-kira ini kayak mau surga ini mau tinduk? Ya tidak bisa. Maksudnya tinduk ini tidak bekerja. Wa ajibtu linnar. Aku heran kepada neraka. Nama haribuha. Orang yang disuruh lari dari neraka, tidur dia. Ini kayak selamat ini. Hah? Tersuruh ia berlari lekan api neraka ini, lagu tinduk ya. Bagaimana dia akan selamat dari api neraka? Ya, jadi maksudnya, muntamele tama surga, harus kita berusaha kerja keras. Muntamele selamat lekan neraka, indah harus kita kerja keras. Ya, tidak bisa santai-santai. Kemudian wa ghayatun jalilah syammara ilaiha almu'minun. Mendapatkan surga, selamat dari neraka. Ini adalah ghayatun jalilah, tujuan yang sangat besar. Ide si pegawaian lek bangkat tino, lekan kelemak sampai asar atau sampai jam 5 ide pegawaian lek bangkat. Kemudian hasil de pira ton mau de kira-kira tergantung dari sawahnya. Mungkin mau ia 1 ton atau 2 ton. Ya. Kira-kira mun tetama surga, apakah kita mau beras 1 ton, 2 ton? Tidak. Surga ini ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Siaran surga ini, kenikmatan-kenikmatan siaran di dalamnya, ma la ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Suara-suara siaran di dalam surga, ma la udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Untuk mendapatkan 1 ton, 2 ton gabah, ulah kita kerja keras. Padahal sekedar 1 ton, 2 ton. 1 ton, 2 ton ini mungkin maunya 10 atau 20 juta. Potong ini, mungkin hasilnya hanyalah 10 juta. Ya, 10 juta ini nanti untuk hanya sekedar setahun. Lagu mun tetama surga bukan setahun 2 tahun, selama-lamanya. Ya, mun tetama surga ndik tulak begawaian. Ita santai-santai kanyan. Lagu adik tetama surga ini ulah ita lelah julu le dunia. Kerja keras siang dan malam, tono jemaah atau istirahat. Al-Imam Ahmad ketika ditanya dia, wahai Imam Ahmad, orang yang beriman itu kapan dia istirahat? Piran kira-kira tu istirahat? Dengan si beriman itu piran istirahat? Al-Imam Ahmad mengatakan, apabila kakinya sudah masuk ke dalam surga, baru natono tak na istirahat, baru natono tak na tenang. Selama di dunia dia lelah bekerja, beribadah terus. Ya. Kemudian wa syaghala balahum at-tafakkuru fi najatihim. Dan para sahabat terus berfikir ngumbe carana adek tebau selamat.
di narak lain si pikirannya si sahabat-sahabat itu hanya satu, bagaimana saya selamat. Sahabat-sahabat nyenwah mikirang ngumbe carana adik nebele balenta. Tidak ada yang mengatakan ini. Ngumbe carana adik bagus kelambinda. Tidak ada sahabat yang berpikir seperti itu. Si pikirannya si sahabat-sahabat ini adalah bagaimana saya masuk surga selamat dari neraka. Jelas ini. Kemudian hatta inna hadzal hamma warad ala khairi hadhihi al-ummati ba'da nabiyihim wa humul khulafa'us tsalatsah. Sehingga memikirkan bagaimana masuk surga selamat dari neraka ini adalah sesuatu yang menyusahkan manusia terbaik di umat ini. Saya manusia terbaik ini Abu Bakar, Umar, Uthman. Ini adalah umat Muhammad yang terbaik. Umat Muhammad yang terbaik ini lelah yang mikirang ngumbe carana adik tebau selamat dari neraka dan masuk surga. Padahal arak kita saleh marangkun Abu Bakar, Umar, Uthman arak nenara. Arak itu taat li Allah Subhanahu wa taala. Marangkun Umar bin Khattab tidak ada. Arak itu bertakwa. Marangkun Uthman bin Affan tidak ada. Ya. Nah, si telu ini susahnya luar biasa. Bagaimana caranya agar saya bisa selamat dari neraka masuk ke surga? Kira-kira ita ini wah ke susahang te masalah ini. Hah? Wah ke ida susahang ngumbi carana adik tebau selamat lekan neraka tama surga. Wah ke ida susahang ino. Ya kan dapat tidak baca ngatok ini ke. Hah? Wah ke ida susahang ino. Paling ita ini si susahang te adalah BBM taek ya gaji. Mau taek BBM otomatis beras taek gajinya. Ya sayur-sayuran taek yang dah hajinya selapu taek gajinya. Hanya ino kanyan si pikiran ta. Dia tuah mikirang ngumpi carana adik terselamat lekan neraka tama surga. Ya. Padahal bapak-bapak dan ibu-ibu berselapuk ta ite ini jemaah atau sulikna pasti arak doang itu mati. Apabila kita sudah mati berpindah kita ke alam akhirat. Ya, tono le akhirat ini imma kita bahagia atau itu sengsara. Ya. Simia itu bahagia tono apa? Pegawaian tertenilai di dunia. Simia itu sengsara tono oleh akhirat apa? Pegawaian tertenilai di dunia itu. Jelas ini. Nah, jadi bapak-bapak pikirkan dunia boleh silahkan dipikiran di dunia ini. Lagu endah harus dipikiran akhirat ini. Karena akhirat ini lebih bagus daripada dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walal akhiratu khairun laka minal ula." Akhirat ini lebih bagus daripada dunia ini. Seharusnya akhirat ini yang lebih banyak kita pikirkan, bukan dunia ini. Lagu itu kan kebalik. Dunia ini pikiran kita, akhirat tidak pernah kita pikirkan. Perhatikan hadis ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Fa'an Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan Uthman bin Affan.
Tahu ada Uthman ibn Affan, khalifah si kepira ini. Hah? Ketua apa keempat? Hah? Ya, kan ada ragu-ragu ini. Ketelu. Uthman ibn Affan, dia mengatakan, Baina ana jalisun fi dhilli utumin min al-atam marra alayya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Uthman mengatakan, suatu hari saya duduk di bawah naungan bangunan. Apa naungan bangunan bahasa Arab? Hah? Lindung. Ya. Jadi, bangunan ini tinggi, kemudian ia tokol le bawahna, le lindungnya. Lewat Umar ibn Khattab, fasallama alayya. Uthman mengatakan, Umar lewat dan mengatakan, Assalamualaikum. Umar ibn Khattab, ia beli ganggas, muna nunggang keledai. Tahu darang keledai? Apa keledai itu? Apa keledai itu? Hah? Hemar, keledai. Ya, apa keledai itu? Bahasa Solo enggak ada keledai bahasa. Keledai ini lebih kecil dari kuda. Jadi Umar menunggang keledai, ketuk naik oleh tanah ini karena dia tinggi besar. Kemudian suaranya keras. Idza takallama asma'. Apabila dia berbicara, suaranya besar, didengar sama semua orang. Lalu ketika dia salam kepada Uthman mengatakan, falam ash'ur annahu marra wala sallam. Uthman mengatakan, saya tidak sadar kalau Umar itu lewat dan mengucapkan salam. Dan dengar ya salamnya Umar, padahal Umar ini suaranya belik suaranya, tapi tidak didengar. Tersinggunglah Umar karena Uthman tidak mendengar salamnya. Jelas Bapak-bapak? Kemudian dia mengatakan, hatta dakhala ala Abi Bakar. Ngelapor ya Umar ini kepada Abu Bakar. Karena waktu itu Abu Bakar menjadi khalifah. Faham? Bisa saja Umar datang ke Utsman. Wahai Utsman, kenapa kamu tidak dengar jawab salam saya? Kenapa kamu tidak jawab salam saya? Bisa saja Umar mengatakan demikian. Akan tetapi apabila ini terjadi, mungkin mereka akan saling bantah-bantahan. Lebih baik datang ke khalifah dulu. Ngelapor ya Pak Khalifah. Faqal, lalu Umar mengatakan, ma yu'jibuka anni marartu ala Uthman fasallamtu alaihi falam yarudda alayya salam. Wahai Abu Bakar, saya heran. Saya ucapkan salam kepada Uthman, namun dia tidak balas salam saya. Ya kumbekna kira-kira. Kan dia balas salamku ini. Kata siapa? Kata Uthman. Wa aqbala huwa wa Abu Bakrin fi wilayati Abi Bakrin hatta sallama alayya jami'an. Akhirnya kedua anak ini Abu Bakar dan Umar datang ke Uthman. Ya. Lalu Abu Bakar mengatakan, Ja'ani akhuka Umar.
wahai Uthman, saudaramu Umar datang ngelapor kepadaku. Ya. Fadzakara annahu marra 'alaika fasallam falam tarud 'alaihi salam. Saudaramu ini datang dan dia melapor bahwa dia mengucapkan salam, engkau tidak balas salamnya. Perhatikan ini. Ini sekedar salam tidak dibalas, melapor ya. Dan khalifah langsung turun tangan. Seandainya Abu Bakar hidup di zaman kemudian dia dengar knalpot motor ini yang mengganggu orang sholat, mengganggu orang ngaji, mengganggu orang tidur, mengganggu orang sakit. Kira-kira gina kumbe ya kira-kira. Ya, ini sekedar salam saja, ngelapor ya. Saya nih ngelapor, bukan kepala desa, bukan kadus, bukan kades, tapi ngelapor ke khalifah langsung. Bukan bupati, bukan gubernur. Khalifah langsung aning ngelapor. Kemudian khalifah itu tidak menyuruh bawahannya, kau coba urus ini dulu. Tapi khalifah itu langsung turun tangan. Ya. La ilaha illallah. Ini berarti bapak-bapak dan ibu-ibu, jabatan ini berat. Ide si jadi pejabat itu berat tanggung jawab jemaah. Kemudian, faman ladzi hamalaka ala dzalik? Wahai Utsman, kenapa kamu tidak membalas salamnya Umar? Apa kira-kira alasannya Utsman? Kenapa dia tidak mendengar, tidak membalas salamnya Umar? Apa kata Utsman? Wallahi ma sya'artu annaka mararta bi wala sallamta alayya. Demi Allah, kata Utsman, demi Allah, saya tidak sadar kalau engkau lewat dan mengucapkan salam. Jelas ini? Jelas atau belum jelas? Abu Umar ini kan ya belik suaranya. Meskipun demikian tidak didengar oleh Utsman. Berarti ya apa namanya? Pikirannya ini dia melayang pikirannya. Faham? Ya. Kan itu kadang-kadang muntah susah sampai dengan salam dek terdengar salam dah karena ya luwek lalu pikiran teh sehingga kita tidak mendengar salamnya orang meskipun nebelek suaranya salam kita tidak dengar karena ya luwek lalu pikiran teh. Kadang-kadang dengan sampai dia lupa mangan, lupa nginam, dia nak bawa tidur karena ya luwek pikiran. Nah, kira-kira apa sebabnya? Sampai-sampai Utsman tidak mendengar salamnya Umar. Utsman Abu Bakar berkatuannya. Sadaqa Utsman. Wa qad syaghalaka dhalika amr. Wahai Umar, kan Utsman ini dia bersumpah bahwa dia tidak mendengar salammu. Dia benar ini. Kira-kira ya Utsman, apa susah anda? Apa pikir anda sampai-sampai tidak didengar salamnya Umar? Padahal Umar ini ya belik suaranya. Apa yang kamu pikirkan? Ya. Apa jawaban Utsman? Qala ajal. Iya, saya sedang banyak pikiran. Ya, Utsman ini ya sugi. Kebun kurmana luwe. Dagangan-dagangannya luwe. Apakah itu yang dipikirkan oleh Utsman? Ternyata bukan itu. Ndeknya pikiran
kebun kurma ndek na pikiran dagangan-dagangan yang dipikirkan apa? Qala Uthman mengatakan tufiya tawaffa Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam qabla an nas'alahu an najati hadzal amr. Itu yang saya susahkan. Apa kata Uthman? Uthman mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sebelum saya tanya bagaimana caranya agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Jadi ini susahkan. Dia tidak susahkan kebun kormanya, tidak menyusahkan dagangan usaha-usahanya di pasar. Lagu si susahana adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia belum ditanya ngumbi carana adik terbau selamat di dunia dan di akhirat. Faham ini? Jadi Uthman ibn Affan sampai-sampai dia dengar salamnya Umar karena yang susah mikiran ngumbi carana adik terbau selamat di dunia dan di akhirat. Gara-gara apa? Gara-gara Uthman tidak sempat menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Jelas ini? Jelas Bapak? Akan tetapi qala Abu Bakar, lalu Abu Bakar mengatakan qad sa'altuhu an dzalik. Tenang Utsman, saya pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ternyata ada yang pernah menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertanya itu? Abu Bakar. Ya, kenapa ya Utsman? Tenang Utsman, saya pernah menanyakan hal itu kepada Abu Bakar. Lalu Utsman dan ini demennya luar biasa. Senang Utsman ini. Ya, karena dia akan tahu bagaimana cara selamat di dunia dan di akhirat. Kata Utsman, faqumtu ilaihi. Langsung saya bangun menghadap Abu Bakar dan mengatakan kepadanya, bi abi anta wa ummi anta ahaqqu biha. Ya. Setara ibu bapakku engkau. Engkau adalah orang yang paling pantas menanyakan hal ini. Karena Abu Bakar ini ia rapat gati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini, masalah-masalah yang seperti ini pasti dia pernah tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar ia akrab gati kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya dia mengatakan saya pernah menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa sebab keselamatan di dunia dan di akhirat ini? Kata Abu Bakar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qabila minni al-kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najatun. Akhrajahu al-Imam Ahmad fil Musnad bi sanadin sahih. Apa sebab keselamatan itu? Abu Bakar mengatakan, barang siapa, ini sebab keselamatan ini, barang siapa menerima kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku Abu Talib, kemudian ditolak ke apa yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Talib?
Ha. Apa kata Rasulullah? Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, suatu kata agar aku punya alasan untuk membelamu nanti di akhirat. Terima ya? Mele mengucap la ilaha illallah? Hah? Dia mele. Dia mele. Gara-gara apa? Gara-gara di sampingnya ada siapa? Ada Abu Jahal, kemudian ada Akhnas bin Syuraik dan tokoh-tokoh orang Quraisy yang lainnya. Sehingga dia mele mengucapkan la ilaha illallah karena takut dicela. Nah, kata Abu Bakar, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menerima kalimat yang pernah saya tawarkan kepada paman saya, lalu paman saya tolak, terima kalimat ini, fahiyalahu najat, maka itu adalah keselamatan baginya. Jelas insyaallah. Jadi kalimat keselamatan ini adalah la ilaha illallah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini jelas bahwa sahabat-sahabat ini dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah SAW karena sahabat-sahabat ini sanggup mengorbankan segala-galanya untuk akhirat. Ya, faham ini? Jadi sahabat-sahabat ini manusia-manusia dipilih, pilihnya si Allah. Ndak ke ide jemaah melihat jadi sahabat. Coba saya hidup sama Rasulullah SAW, saya akan bela, saya akan berjuang membela Rasulullah SAW. Belum tentu. Muntah hidup oleh zaman Rasulullah SAW, sang terjadi pembela-pembela Abu Jahal, Abu Lahab itu. Ada. Masya Allah, kan Abu Jahal lalu. Saya kira. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.